semua, Yahoo! Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Sinta Anjeli Putri Zebua. Saya peserta didik di UPTD SMP Negeri 4 Madrehe kelas 9. Saat ini saya berada di pojok baca di dalam kelas kami. Saya ini sangat gemar membaca, sehingga jika ada kesempatan saya meluangkan waktu saya untuk membaca di pojok baca di dalam kelas kami. Dan saya pernah membaca sebuah cerita yang berjudul Pertempuran Balugu Tumba Anaa dan Taniwaha Ambo di Tanah Nias. Dan sekarang saya akan menceritakan kepada teman-teman semua. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah penduduk daerah Nias yang masih jarang dalam kaum bangsawan dibenarkan beristri banyak atau poligami. Di dalamnya, hiduplah seorang bangsawan muda yang bernama Balugu Tumba Anaa, anak bangsawan Harefa Tegulu-Gulu yang bertempat tinggal di Laraga Ono Zitoli. Dialah yang meminang Putri Kana, anak bangsawan Taniwaha Ambo di daerah Boto atau terletak di bagian utara Pulau Nias. Sesudah meminang Putri Kana, ia hendak pulang, tetapi calon mertuanya tidak lupa mengirimkan oleh-oleh berupa sebungkusan besar nasi, anak babi yang tanggung, dan anak babi jantan yang masih hidup. Akan tetapi, oleh-oleh dari calon mertuanya yang lain ia bawa pulang, kecuali anak babi jantan yang masih hidup tadi ia tinggalkan dan titipkan kepada calon mertuanya. Dan ia meninggalkan sebuah pesan kepada calon mertuanya bahwa babi itu tidak boleh dikembiri atau dikurung, karena ia akan mengambilnya jika ia kembali lagi. Beberapa waktu lamanya, Balugu Tumba pun tidak pernah berkunjung di rumah calon mertuanya. Babi titipannya pun sudah besar, namun menimbulkan kesusahan bagi masyarakat kampung. Mendengar hal itu, Taniwaha Ambo pun berpikir bahwa jika babi itu kelamaan di luar, maka akan mengganggu kenyamanan masyarakat kampung. Karena ditunggu-tunggu kedatangan Balugu Tumba tidak juga datang, maka babi itu dikembirinya dan dikurungnya di dalam kandang yang kokoh. Kejadian itu pun sampai di telinga Balugu Tumba. Mendengar hal itu, Balugu Tumba sangat marah. Ia akan menuntut balas atas perbuatan calon mertuanya itu. Beberapa hari kemudian, Balugu Tumba pun mendatangi rumah calon mertuanya. Kedatangannya pun disambut oleh calon mertuanya dengan sangat gembira. Tak lama kemudian, saat Taniwaha Ambo memperbaharui sepuh kerisnya, disitulah timbul rasa kemarahan Balugu Tumba yang tak dapat dibendungnya. Ia berpura-pura menawarkan jasa untuk menolong memperbaharui sepuh keris itu. Tawarannya pun disetujui oleh Taniwaha Ambo, walaupun di dalam hatinya timbul rasa kecurigaan. Sesudah Balugu Tumba memperbaharui sepuh keris itu, ia berkata, "Bapak, keris-keris ini sudah selesai kukerjakan, tapi mari kita coba membandingkan kekuatannya." Taniwaha Ambo pun terkejut atas perkataan Balugu. Ia bertanya, "Balugu, untuk apakah hal itu kita lakukan? Bukankah kita malu jika orang lain mendengar jika antara anak dan bapak mengadu keris?" Balugu pun menjawab, "Itu bisa dirahasiakan." Dan sesudah kemudian mereka pun mengadu keris. Dan tak lama kemudian Taniwaha Ambo pun berkata keras kepada Balugu Tumba. Ia berkata, "Balugu, kau telah berlaku curang terhadapku." Balugu pun menjawab, "Iya, itu memang sengajaku." Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka timbul rasa kebencian dan kedendaman. Akhirnya mereka bertempur. Mereka menjanjikan tempat pertempuran mereka di dataran yang sangat luas. Esoknya tiba,
mereka pun sampai di dataran yang sangat luas, yang dimana disitulah kedua belah pihak terpisah karena ada sebuah pohon yang tumbang di situ. Karena hal itu, mereka hanya mengadu ketangkasan. Setiap pasukan harus melompati kayu besar yang tumbang tadi, dan siapa yang menang akan mendapatkan sengkarai atau ikat kepala dari emas. Kejadian itu pun terjadi. Tak lama kemudian, pasukan Taniwaha Amuk kalah dan mundur. Hanya Putri Kana yang tak mau mundur. Ia mendatangi Balugu-Tumba dan berkata, "Lebih baik saya mati bersama rakyatku." Balugu pun tidak peduli. Ia langsung membawa Putri Kana pulang ke Laragao Mestoli dan menikahinya. Putri Kana akan menjadi istrinya yang kedua. Sampai sekarang tempat pertemuan yang bertempur itu dinamakan Kampung Saber, yang berarti lompati, sesuai dengan kayu yang harus dilompati pada masa pertempuran itu. Pesan yang saya ambil di dalam cerita ini adalah setiap masalah harus diselesaikan dengan baik, bukan dengan mengadu kekuatan. Dan setiap kehidupan harus menghargai dan menghormati kebudayaan dan adat istiadat. Teman-teman, demikian cerita dari saya. Terima kasih. Yahoo!